Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, kenalin, aku Ulfi Zamrida, aku merupakan mahasiswi FK PKK USK 2024. Nah, di video kali ini aku nggak sendiri teman-teman, aku akan ditemani oleh dua temanku. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Cuk Khairunisa, saya merupakan mahasiswi FK USK PKK 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Kartika dari kelompok 3 Pendidikan Konsumen. Nah, di video kali ini kami akan mengedukasi teman-teman mengenai hak dan kewajiban konsumen. Nah, di sini kami akan mengupas mengenai bagaimana atau apa itu hak dan kewajiban konsumen, kemudian asas dan tujuan perlindungan konsumen, serta upaya perlindungan konsumen, dan alasan terjadinya kendala perlindungan konsumen. Oke, simak sampai akhir ya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian konsumen, dan yang kedua ada hak konsumen. Dan ini akan disampaikan oleh Cut Khairunisa. Kepada Cut Khairunisa, disilakan. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha seharusnya saling menguntungkan, namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidakseimbangan yang merugikan konsumen. Setiap konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Mari kita bahas hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa hak untuk konsumen, hak-hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang, jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang selanjutnya yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh kasus pelanggaran pada hak konsumen yaitu sebagai contoh ketika seseorang membeli makanan yang ternyata sudah kadaluarsa dan menyebabkan keracunan. Hal tersebut melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak atas informasi yang benar. Nah, selanjutnya ada kewajiban konsumen. Ini akan disampaikan oleh Ria Kartika. Kepada Ria, disilakan. Kewajiban konsumen. Sebagai konsumen, kita tidak hanya memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita penuhi. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi dalam pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Contoh kewajiban kita sebagai konsumen itu misalnya seperti kita sedang membeli barang elektronik.
barang elektronik tadi, sebelum kita membelinya, kita harus memeriksanya terlebih dahulu. Apakah barang itu masih bagus? Mungkin barang itu udah jelek sebelum kita membelinya. Terus yang kedua, kita baca dulu cara penggunaannya, biar nanti pas kita pakai kita nggak linglung lagi, nggak kita tanya-tanya lagi gimana cara pemakaian barang elektronik ini. Seperti itu. Jadi kewajiban kita sebagai konsumen ada 4 hal yang tadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang asas dan tujuan perlindungan hukum konsumen. Nah, di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen didasari oleh beberapa asas, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan kesehatan konsumen, serta asas kapasitas hukum. Kemudian, untuk tujuan dari perlindungan hukum konsumen sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran serta kemampuan dan juga kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari dampak negatif penggunaan barang atau jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan juga menuntut hak-haknya. Nah, yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan juga keterbukaan informasi. Nah, yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen. Serta yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan konsumen tersebut. Nah, yang kelima ada upaya melindungi konsumen. Nah, ini akan disampaikan oleh Ria Kartika. Kepada Ria, disilakan. Upaya melindungi konsumen. Upaya melindungi konsumen. Sebagai konsumen, ada beberapa upaya untuk melindungi kita dari praktik bisnis yang merugikan. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Penerapan dan penegakan undang-undang perlindungan konsumen, standarisasi produk dan layanan, serta upaya perlindungan dari pemerintah seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga perlindungan konsumen, yang mana di dalamnya itu ada BPKN, BPSK, LPKSN. Yang ketiga, edukasi dan pemberdayaan, yang mana di dalamnya itu ada sosialisasi hak dan kewajiban konsumen, ada kampanye konsumen, yang ketiga itu ada juga pendidikan konsumen sejak dini. Yang keempat ada mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang mana di dalamnya itu ada penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui BPSK, penyelesaian dari pengadilan. Nah, contoh kasusnya itu seperti misalnya kita membeli barang kita misalnya itu adalah gelas. Nah, kita pesannya itu di Shopee nih. Terus pas barang kita sampai, barangnya itu gelasnya itu pecah. Jadi kita berhak melaporkan keadaan gelas tersebut kepada si penjual. Nah, kalau si penjualnya itu juga tidak melakukan apapun, kita bisa melaporkannya itu ke BPSK. Nah, BPSK yang akan menyelesaikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan terjadinya kendala dalam perlindungan konsumen. Nah, meski telah terjadi berbagai upaya, telah dilakukan berbagai upaya, namun masih saja terdapat banyak kendala dari perlindungan konsumen. Nah, ada beberapa dan kita akan membahas satu persatu di sini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kurangnya kesadaran konsumen. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kurangnya kesadaran konsumen? Nah, di sini konsumen banyak tidak mengetahui hak-haknya. Jadi kita sebagai seorang konsumen ini kita belum mengetahui apa saja hak-hak yang bisa atau yang patut kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengaduan. Kita sebagai konsumen tidak paham atau kurang paham mengenai mekanisme pengaduan. Maksud pengaduan dari perilaku yang tidak menyenangkan dari
penjual atau pembeli barang ataupun jasa. Penjual barang maupun jasa. Nah, yang kedua, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengaduan. Maksudnya adalah kita sebagai konsumen tidak memahami bagaimana mekanisme pengaduan. Misal ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari penjual jasa maupun barang. Nah, di situ kita bisa melakukan pengaduan, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut karena kita tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan. Kemudian yang ketiga adalah sikap pasif dalam menghadapi kerugian. Nah, selanjutnya ada ketidakseimbangan posisi. Maksud dari ketidakseimbangan posisi ini adalah posisi tawar konsumen lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kemudian akses informasi yang terbatas, serta ketergantungan terhadap produk tertentu. Nah, untuk yang ketiga, kendalanya adalah regulasi dan penegakan hukum, yaitu implementasi undang-undang yang belum optimal, prosedur penyelesaian sengketa yang panjang dan berbelit, serta saksi yang kurang memberikan efek jera. Kemudian, kendala yang keempat yaitu perkembangan teknologi dan modal bisnis. Nah, e-commerce dan transaksi digital yang berkembang pesat, kemudian kesulitan regulasi mengikuti perkembangan teknologi, serta tantangan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara. Baik, itu saja beberapa kendala yang masih saja belum dapat kita selesaikan dalam perlindungan konsumen. Baik, perlindungan konsumen sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga kita sebagai konsumen. Dengan memahami hak dan kewajiban yang ada, kita sebagai konsumen dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta lebih waspada terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan kita sendiri. Nah, mari terus tingkatkan keadaan dan pengetahuan kita tentang perlindungan konsumen, karena konsumen yang cerdas adalah konsumen yang terlindungi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton hingga akhir video. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Nah, semoga video yang kami sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua sebagai konsumen, dan juga kata demi kata yang kami sampaikan semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.